Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Oke, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di podcast malam ini. Oke, Amin. Tak lupa ya, kita kirim salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengirimkan rahmat kepada beliau. Amin. Para sahabat yang agung, Amin. para keluarganya, terutama kita umatnya yang masih mau mengaji, mau mendengarkan podcast kita, podcastnya ulama, podcast yang baik-baik dah, yang sewajar gitu dah. Bener. Tak lupa ya kita kirimkan seuntayan doa lah buat guru-guru kita, ulama-ulama kita, wabil khusus guru-guru agama, guru sekolah juga yang ngajarin kita pelan-pelan. Semoga yang belajar dan yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala hilaf-hilafnya, nanti amal diterima dia milik kiamat. Amin. Mas kan disambi dong, Iya, dulu nih. Lihat jarang ngopi. Ini di pucuk nih kali. Oh, udah di pucuk makomnya CSA. Iya. Cinta Syahagi, jangan di geser-geser gitu. Kita balik lagi nih para podcaster. Bagaimana kabarnya di rumah, di jalan? Di jalan, apalagi di sekolah atau di segala macam itu ya. Bebas. Iya, Penting nanti baik-baik aja, sehat afiah gitu ya. Kita balik lagi nih Mas Ken tentang perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok, sudah kita bahas juga cara menyikapinya. Terutama mungkin kalau akidah, fikih orang nggak terlalu fanatik ya. Mungkin, mohon maaf. Tapi kalau masalah tasawuf ribut tuh karena banyak perbedaan. Ada yang bawa thariqah tapi dia bawa ilmu hikmah. Ada yang bawa thariqah tapi dia ilmunya ilmu uskun. Gitu ya. Jadi diselipin yang aneh-aneh. Contohnya mungkin thariqah tapi kok rapalan Jawa kan gitu. Banyak. Bilangnya dari syekh ini padahal kan belum tentu juga ya. Mesti dicek dong muktabar gimana kan gitu ya. Apa sih yang Mas Ken alamin nih tentang yang rasa ini, karena kan kalau soal rasa orang juga susah nebak. Iya. Pernah sih ketemu orang-orang kayak gitu, pernah ada beberapa yang paling berkesan itu belum lama ini ada ketemu, kebetulan lagi viral juga nih orangnya nih gitu kan. Ada sekarang kan lagi viral dukun ya. Uskun. Iya. Oh, dukun jelas. Dukun ilmunya emang hitam, bahasa hitam. Dia juga ngaku juga ya. Sempat ketemu, nah itu salah satunya tuh dulu sempat juga kenal, sebut namanya kawan nih, apa nggak usah? bebas. Iya, ada teman saya Gus Irfan, nah, sekarang lagi viral, udah pernah lihat belum? Yang busi-busi? Belum ya? Iya, ada busi-busi. Jadi dia bilangnya dari dia belum tahu makanya. Ya, ntar kita lihat dong. Besi maksudnya besi. Iya. Besi kan besi. Jadi dia tuh tes ilmu kebal. Ternyata itu di video itu ada yang luka lah gitu di belakangnya. Nah itu kebetulan saya kenal itu orangnya. Ini menarik nih. Gak mungkin ente kenal tiba-tiba. Pasti ada sejarahnya dulu dong. Sebab ya. Iya. Ketemunya gimana? Awal ketemu Gus Irfan ini kan awalnya kan waktu itu kan lagi viralnya masalah thariqatnya Buya Ar-Razi sama yang Hidir dia. Iya, yang masalah isu buruh segala macam kan sama gurunya Maulana Abati. Nah, itu kan mulai muncang-muncangnya kan di kemarin penghujung 2000. Iya itu. Nah, kebetulan di temen tuh ada yang nge-share jadwal kajian malam Jumat di tempatnya Bang Dik. Waktu itu di Goa. Oh, di Goa. Iya, di Goa di Bintaro. Oh, Bintaro. Bintaro Goa, tempatnya Bang Dik. Belakangnya jurang doang. Kandang jurang doang. Iya, di belakangnya tapi. Nah itu saya datang ke sana. Di situ ada kumpul nggak terbuka sih, ada beberapa ustadz, terus ada salah satunya Gus Irfan. Kita ngumpul di situ ya, saya cuman sekedar dengar aja kan, pengen tahu langsung gitu, nggak dari berita dari cuman YouTube atau dari orang, jadi langsung di situ ngebahas. Itu dapat info dari teman ngaji di situ. Oh, teman ngaji di situ. Iya. Sebelumnya Bapak tahu nih, ada mohon maaf si orang tersebut itu di dalam konten-konten banyak.
Karena Oh, belum. Belum. Oh, belum. Oh, Dia belum masuk Berarti masih dulu masih bawah. Hmm. Masih bawah. Terus. Nah, kita diundang, datang. Nah, itu ngebahas masalah torikotnya Buya Ar-Razi. Nah, di situ ada beberapa ustadz, tapi yang paling vokal itu memang Gus Irfan waktu itu kan. Ngebahas masalah yang dibahas di situ kesesatannya torikotnya Buya Ar-Razi menurut Gus Irfan nih. Nah, dibahas, oke deh, bagus deh. Terus diserempetin, dibenturin sama sifat 20. Sama beliau. Nah, kita tertarik kan karena dulu kita belajar sifat 20. Oke. Akhirnya tertarik nih. Wah, udah kelar pembahasan itu. Saya deketin. Gus, saya mau belajar dong sifat 20 sama antum gitu kan. Nah, langsung disambut. Ya boleh ke rumah aja langsung ntar. Tukar-tukaran nomor HP ya. Akhirnya berkelanjutan. Saya ke rumahnya diundang, oke. Tapi pas di rumahnya itu dia memperkenalkan dirinya itu sebagai ahli hikmah gitu. Kok bisa? Hikmah. Nah itu dia, karena kan kita belum kenal orangnya tuh pertama kan. Iya, paham. Oke. Akhirnya kita coba dulu ikutin dulu deh, ini arahnya kemana nih? Oke, kita ikutin dulu. Akhirnya dia lebih nonjolin ke ahli hikmahnya. Ya kayak mau ngajarin pemindahan penyakit dari orang yang sakit ke kambing. Waduh. Misalkan orang sakitnya sakit jantung nih, nanti beli kambing, nanti penyakitnya dipindahin ke kambing. Wah, Itu menarik nyata? juga nih. Hah? Pernah lihat gak? Maksudnya? Enggak, itu baru promosinya doang. Oh, promosi. Promosinya doang. Paham. Pemasangan susuk, pemasangan susuk, Raga Sukma gitu kan, Raga Sukma sampai transfer ilmu kebal dan lain-lainnya lah pokoknya. Pokoknya yang berbau-bau kayak gitu dah. Akhirnya kesini-sininya, wah kok kayak gini jadinya ya. Tadinya kita mau belajar sifat 20, jadi diajarin ngelmu-ngelmu kan gitu. Nah ini bukan ngomong sembarangan, ada masih ada chatnya ini. Oh, masih ada chatnya? Masih ada chatnya, nanti kita coba deh. Dari awal saya ketemu chat sama Gus Irfan, sama di grup itu ketemu. Nah akhirnya kesini-sininya setelah ngomongin ahli hikmah, ternyata tujuannya mungkin dia mau buat channel YouTube pengobatan kayak yang lagi viral Samsudin kan, Gus Samsudin, masalah itu. Akhirnya saya baca tujuannya ke situ, saya mulai mundur nih, pelan-pelan nih, pelan-pelan mundur. Saya diajakin ke rumahnya lagi, saya agak menolak gitu kan, alasan-alasan berkelanjutan lah. Saya dimasukin ke grup WA. Di situ ada beberapa orang, ada beberapa ustadz juga. Nah dari situ mulai ngebahas lagi nih masalah Buya Ar-Razi, ya kan, masalah tarikatnya, bahas segala macam. Saya di grup cuma sebagai pendengar awalnya kan, sebagai pendengar. Lama kelamaan tuh nyerempet ke ulama-ulama yang sepuh gitu. Siapa yang dimaksud? Contohnya kayak Habib Lutfi, Guru Sekumpul. Di situ juga ada ngebahas tentang Gus Dur. Banyak sebenarnya, cuman yang paling saya ingat tuh itu 3. Iya, Guru Sekumpul, Habib Lutfi, Gus Dur. Nah, itu sebenarnya awal-awal dia itu ngebahas masalah yang dibilang sama Gus Irfan ini, dia itu pahamnya sesat. Yang bertiga ini? Iya. Yang lain tuh sesat. Awalnya sih ngebahas Buya Ar-Razi awalnya ya. Oke lah, itu udah ada nguruskan, saya bilang gitu kan. Kesini-sininya ngebahas Habib Lutfi sama Guru Sekumpul, ya karena rasa kecintaan saya kepada beliau, pada guru, pada ulama. Di situ saya mulai tanggepin chatnya dia di grup. Memuncak lah ya Pak. Iya, karena dia itu intinya sih dia sangat menentang ulama-ulama yang berpaham Nur Muhammad, terus yang berpaham yang mengikuti Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud, Martabat 7. Jadi yang saya ambil tuh kesimpulannya itu yang saya ambil tuh, beliau itu si Gus Irfan ini karena ada kasusnya Buya Ar-Razi, Martabat 7 dan Nur Muhammad dan lainnya. Jadi semua yang berpaham itu disamaratakan. Sama nih kayak Ar-Razi nih, berarti sesat juga nih sama. Kalau saya ambil kesimpulan begitu, akhirnya saya mulai tanggepin chatnya waktu dia ngebahas tentang Guru Sekumpul sama Habib Lutfi. Bahkan dia berani nantang, ayo anterin saya ke kantor PBNU pusat. Saya sering debat di sana selama puluhan tahun sama orang-orang petinggi-petinggi sana. Sampai berani nantang-nantang kayak gitu kan. Berarti ini soal ini ya, itikad ya? Iya. Itikad.
Tapi saya belum dapat nih poinnya Mas tentang tadi kenapa ente bisa mau ngaji sama beliau. Apa gara-gara beliau fasih bahasanya? Iya, awalnya gitu. Awalnya karena saya lihatnya di sifat 20-nya kan. Karena dia ngebenturin torekotnya Buya Ar-Razi ke sifat 20. Dan dia bahasanya juga lumayan bagus lah. Apakah sifat 20 itu dengan yang dipelajari di sana itu relevan apa enggak, Pak? Nggak sempet belajar karena pas kita diundang ke rumahnya itu malah disuguhinnya al-hikmah kan gitu. Makanya di prank. Itu Pak, kan tadi kan Bapak kan pengennya kan mau belajar sifat 20 nih, misalnya nih. Iya. Cuman apakah langsung diajarin apa enggak kan itu dia. Iya, enggak. Makanya itu saya bilang di prank. Nah, karena itu masih ada sih chatnya. Boleh diceritakan gini gak Mas? Saya biar buat para podcaster belajar juga. Cara-cara ngerekrut. Maksudnya? Ya kan ente kenapa bisa kerekrut? Iya. Gara-gara sifat 20. Mungkin kalau orang yang beda sama ente dengan cara ini, mungkin dengan beda cara ente dengan cara ini, apakah dijanjiin rezeki? Apakah dijanjiin kebal-kebal? Pasti kan ada. Oh gitu, iya. Gitu tuh. Mungkin orang beda-beda ya. Iya, beda-beda. Karena kalau saya kan tadi itu tertariknya emang nerusin pelajaran sifat 20 yang pengajian kemarin kan. Karena belum kelar, menurut saya nih mungkin ada nih sedikit yang bisa diambil atau gimana. Ternyata disuguhi kayak gitu. Cuman di sana juga banyak anak-anak muda yang saya lihat sih ada waktu itu sempat pas ke rumahnya ada anak muda pasiennya lagi ngisi tekbal. Ngisi tekbal. Dari situ mulai dia tuh. Itu di benar-benar tes. Nggak ngeliat, dia ada di ruangan lagi ritual di luar di ruangan. Dari situ langsung saya tinggal. Semenjak itu? Iya, tinggal. Nggak pamit tuh. Karena lama kan. Tapi lama temennya dia kan nahan pasti, ini kemana gitu? Nggak ada, itu aneh kesana cuma berdua sama teman Wahyu. Lagi posisi sepi berarti. Iya, karena memang tadinya mau belajar sifat 20, ya udah ke rumah kita belajar gitu. Kesana sekali, 2 kali apa? Pernah 2 kali. 2 kali. Buat memastiin 2 kali. Selebihnya dia sempat juga kesini nyamperin. Oh, kesini. ada feedbacknya ya? Iya, karena paham. karena dia kan tujuannya saya baca tuh kan buat bantuin dia bikin konten YouTube masalah pengobatan dan ilmu hikmah. Cuman yang ngulur alasan dikejar terus sama dia. Nah, kita stopnya itu, putus hubungannya itu masalah perdebatan Nur Muhammad di grup itu gitu. Panjang itu. Panjang itu. Mungkin nanti di grupnya bisa dilihat para podcaster. Ada, masih ada. Gitu sampai mungkin ada rangkuman ya. Masih ada. Dia nggak percaya Nur Muhammad dalam sisi apa nih Om? Dia bilang itu hadis Nur Muhammad tuh nggak ada, itu hadis palsu. Oh, yang kayak Adam Abul Bashar itu dibilang palsu. Dari awal sih ya tadi saya bilang dari awal di ngebahas masalah Nur Muhammad martabat 7 Ibnu Arabi saya nggak terlalu nanggepin ya. Karena itu buat saya kan pemahaman dia kan gitu. Cuman pas nyerempet ulama-ulama sepuh yang saya mahabbah kepada beliau kan kayak Habib Lutfi sama Guru Kumpul, saya mulai tangkepin gitu. Karena kecintaan. Gitu. Ya semampunya aja lah gitu, semampunya. Berarti perbuatan dulu ya. Lisan ya. Iya. Kan lisan kalau HP mah. Lisan perbuatan berdoa ya. Gitu. Panjang juga ini. Panjang ini tentang itu chatnya masih lengkap tuh. Nanti kalau diperluin bolehlah kita sebagai pembuktian. Iya, di part keempat atau 5 mungkin di khusus chat. Pembuktian tanpa mantra. Soalnya saya juga belum paham nih tentang tadi. Muhammad juga belum paham banget itu. Ya. Gitu. Berarti dia nggak percaya tentang hadisnya, tentang ininya para podcaster. Lebih ini hadisnya palsu. Jadi disamaratain semua yang berpahaman sama seperti Buya Ar-Razi. Karena Buya Ar-Razi kan membawa emang kajiannya kan lebih ke Nur Muhammad, martabat 7 ya kan gitu kan. Insan kamil kan gitu kan. Jadi semua yang berpaham itu disamaratakan. Saya bilang sama Gus Irfan, kalau gitu pemikiran itu sama dong kayak Wahabi, kulubit dan dolala semuanya sama rata. Sama aja dong. Gemuk kurus, pincang, ya mau nggak mau kambing. Oh gitu. Iya. Ya, paham. Dia nangin gitu, Pak. Ada kambing beda sifat-sifatnya, Pak. Iya, paham. Tiap orang itu kalau menurut saya itu beda-beda. Itu ente pernah langsung dia ngomong gitu apa lewat chat doang? Lewat langsung. Iya. Awalnya sih kan langsung dari awal di goa itu udah ngebahas memang. Nur Muhammad. Udah ngebahas dia menentang Nur Muhammad yang tadi itu ditentang. Cuman saya sekedar dengerin, oh paham dia begitu, kan gitu. Lanjut lagi ke
ke grup kita perkumpulannya ada di Benda Baru, ada kita kumpul juga, tetap ngebahas itu juga. Benda baru di sini global sini ya. Oh iya. Cuman saya sekedar dengerin, ya udah itu pemahaman dia, ya udah. Ya balik lagi tadi kita dididik kayak gitu kan. Benar. Nah, Tapi kalau udah. pemahaman ente gimana tentang Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, Ibnu Arabi, gimana tuh? Apa tuh maksudnya pandangan? Ya, Saya yakin itikad saya Nur Muhammad itu ya yakin gitu, maksudnya sebagai penciptaan pertama kan. Kalau dari Irfan kan nggak membantah tuh karena itu hadis palsu. Saya yakin kenapa? Karena itu saya pernah juga bilang sama Gus Irfan kan orang NU nih, dia ngaku orang NU kan. NU kan baca Maulid, di Maulid itu kan di kitab Maulid itu banyak tertera kalimat Nur Muhammad, penciptaan pertama. Itu saya yakinin karena yang nulis itu bukan orang sembarang, itu wali. Iya. Orang yang diberi keramat sama Allah itu sebagai bukti bahwa itu dia benar, loh, johir batin kan gitu. Makanya ada khususiat buat dia kan gitu kan. Makanya itu udah jadi dalil kuat sebenarnya. Nggak perlu nyari-nyari yang sohe atau enggak gitu. Wali itu kan sebagai dalil juga kuat juga gitu. Tapi dia baca Maulid gitu masalahnya. Iya. Saya tanya sih baca Maulid, cuman yang ketika dia ketemu kalimat Nur Muhammadnya itu tentang Nur Muhammad dia lewatin. Kan lucu. Lucu kan? Berarti yang lewatin. Alasannya gitu. Alasannya karena ada kata-kata Nur Muhammad. Alasannya gitu. Itu itikad dia benar-benar nggak percaya apa? Bener-bener bukan sekedar nggak percaya. Iya. Itu dia dalam keadaan sadar apa dipengaruhi orang? Nah, pernah dengar gak tuh? Nggak tahu deh itu, nggak tahu. Nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Kadang kan orang pasti ada gurunya. Nah itu juga sempat kita cari tahu juga, gurunya kita nggak jelas gitu. Kalau kita kan ngaji kan harus ada runutan guru ya, sanad keilmuannya gitu kan. Guru, ya. Nah, kalau ini sih nggak tahu, nggak jelas. Lalu dia percayanya apa, Pak? Dia percayanya, dia yakinnya pencipta pertama itu aras sama apa ya? Kolam. Ya. Iya. Aras atau kolam yang ada di Quran. Iya. Itu kan mungkin kalau dari ulama kita kan beda bahasa aja kan. Iya, beda bahasa. Dari fikihnya ini kalau misalkan kalau dari tasawufnya mungkin Nur Muhammad yang sebenarnya itu sama gitu, mungkin ya. Gitu. Wahdatul Wujud seru tuh kalau dibahas tuh Wahdatul Wujud. Bagaikan angka 1 jadi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya semuanya angka 1 karena angka 1 yang bercabang. Itu nama Wahdatul Wujud. Tinta atau tinta gak? Tahu. Tinta buat tulis Lutfan Ansori misalnya. Bagus gak namanya? Dasarnya apa? Tinta juga. Iya gitu. Itu namanya Wahdatul Wujud. Itu analogi yang paling gampang Wahdatul Wujudnya. Cuman kita belum sampai sono. Ente sholatnya aja pakai akidah. Nggak boleh. Ini buat para podcaster kalau sholat jangan pakai akidah. Ingat-ingat nih. Kalau pakai fikih. Kalau fikih kudu pakai akidah. Oh iya. Contoh. Allahu Akbar, itu tinggal rukun ngomong Allah Maha Tahu, nggak bisa, batal tuh gitu. Nggak boleh tuh gitu. Tapi sholat kentut lagi, biarin lah, Allah Maha Tahu. Itu batal kalau itu dah. Jadi Oke. kalau pemahaman Wahdatul Wujud, Saudara Lutfa tertarik karena dia penggemar manunggaling Kaula Gusti. Boleh tuh. Syekh yang asalnya dari Persia yang bernama Syekh Siti Jenar atau bahasa Jawanya Syekh Lemah Abang. Dari Persia. Baru tahu saya. Dari Persia dia. Kan itu bahas ini ya, bro ya. Apa? Maksudnya dalam artian seru juga, baru tahu saya. Nanti kita bahas dah, mungkin next time atau gimana ya gitu ya. Kita mesti punya referensinya kan banyak gitu ya. Buat para podcaster dimanapun berada, kalau ada yang mau ditanyakan tentang pengalaman beliau, boleh dong ditanya gitu. Pengalaman Mas Keken nih. Tentang olah rasanya, tentang tadi Toriko. Ini mohon maaf, hanya ketemu Toriko yang begituan apa banyak nih Mas? Iya, banyak. Oh, banyak. Banyak. Karena kan Pengalaman hidup. iya gitu maksudnya. Banyak. Nanti mungkin bisa di-sharing lagi sedikit ya. Iya. Lebih Iya, mungkin yang ini khususiyat nih kayaknya kudu dibasmi yang uskun-uskunan. Karena dia menguasai YouTube. Itu dia. Di mana YouTube ditonton anak-anak muda, macam-macam upang, lagi galau dia baca amalan mau dapetin cewek lah gitu. Tahu. Saya juga gimana ceritanya, sedih juga sih kayak ilmunya ada sahabat kita Mustope ilmu daun salah biasa.
Untung aja sih Riris nggak kenal. Itu soalnya paling digemari anak-anak muda tuh. Nah, iya, Hati-hati. itu mungkin nanti kita pelan-pelan bahas ya, sedikit-sedikit kali ya. Berarti Gitu ya. pengalaman banyak juga nih bilang nih masalah ginian ya. Iya. Oke, kita langsung aja dah. Nanti kayak Bea diulang lagi. Iya. Boleh buat para peserta dimanapun berada, jangan lupa di Like, komen, Comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Iya. tidak ketinggalan ya guru Iya, ya. baik channel Ngopi Say maupun channel CSA Cinta Syekh Agi. Yes. Walau-walau kualitas ini bikinan kita doang, karena yang punya ada kan gitu ya. Biasa cinta Ini seagama. karena kita cinta sama Agi sih. Kalau dia seorang Syekh kan gitu ya. Syekh kan gitu. Syekh dah gitu. Syekh sih itu kan bukan orang tua tapi sesuatu. Karena gitu sesuatu. Gitu ya udah. Bila mana kita salah ngomong, salah ucap, salah perbuatan, ya yang menyinggung-nyinggung kalian, dimohon dibuat minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.